Kasus COVID di Indonesia semakin meningkat, bahkan varian baru mulai bermunculan. Di sisi lain, sekolah tetap dibuka, pembelajaran tatap muka tetap dilakukan. Apa yang harus disiapkan oleh para siswa, orang tua, dan juga sekolah? Mari kita lihat ASM episode kali ini. Halo, nama saya Bena Tinggir Pitulas dari SMA Bakti 1 Yogyakarta. Halo, nama saya Harel dari SMP Negeri 8 Yogyakarta. Saya kelas 9. Halo teman-teman, nama saya Yolanda. Saya sekolah di SD Bakti Demangan 3. Saya kelas 5 SD. Pastinya senang bisa ketemu teman-teman, bisa ngobrol secara langsung. Untuk pelajarannya lebih ngerti juga karena bisa tanya langsung sama gurunya. Ya, kesan saya selama tatap muka pada bulan-bulan terakhir ini, ya rasanya lebih senang karena bisa ketemu dengan teman, dengan guru, dan pembelajaran yang saya rasakan itu lebih efektif dan maksimal daripada saat online. Senang bertemu teman-teman, guru-guru, dan senang bisa masuk sekolah lagi secara offline. Untuk di sekolahku sendiri kita wajibkan untuk tes dulu sebelum masuk, lalu kita harus bawa alat tulis sendiri dan selalu taat protokol kesehatan. Ya, setiap hari untuk persiapan pembelajaran itu saya mempersiapkan ya prokes-prokes ya seperti masker dan hand sanitizer untuk perlengkapan. Serta kalau di sekolah itu saya biasanya jaga jarak, dan setelah melakukan atau sebelum melakukan apa-apa itu saya biasanya mencuci tangan dengan hand sanitizer. Menjaga kesehatan, memakai masker, membawa hand sanitizer sendiri, membawa alat tulis sendiri, dan membawa bekal makanan sendiri. Pastinya selalu jaga protokol kesehatan, hindari kerumunan, terus habis itu jaga jarak sama teman-temannya, selalu pakai masker juga, dan tetap semangat. Ya, saran saya semoga teman-teman itu tetap stay positif, ya nggak usah takut, dan tetap menjaga prokes agar pembelajaran yang dilaksanakan bisa maksimal dan semakin menjaga kesehatan dan keamanan bagi pembelajaran. Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, dan jemaat sekalian, warga GKJ Samirono Baru, dan juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan channel YouTube GKJ Samirono Baru. Sampai berjumpa lagi kita di program Aku Suka Menuturkan. Ya, ini adalah program Aku Suka Menuturkan sudah yang ke-12, episode 12. Ya, jadi program ini diselenggarakan oleh GKJ Samirono Baru. Dalam hal ini yang sebagai penyelenggara adalah Komisi Pelayanan Pendidikan. Nah, berkaitan dengan itu kita sekarang berada di sebuah satuan pendidikan di salah satu SMA swasta di kota Yogyakarta. Yang mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu, sekolah ini berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 87, ya tepatnya di depan Rumah Sakit Bethesda. Jadi kita sekarang berada di SMA Bakti 2 Yogyakarta, Sekolah Multikultural Indonesia. Nah, ASM kali ini kita akan membahas bagaimana kita memberikan informasi kepada para siswa dan orang tua untuk mempersiapkan diri menghadapi era new normal di dunia pendidikan, khususnya ada di dunia sekolah. Nah, bersama dengan kami semua ada di sini, yaitu narasumber Ibu Kepala SMA Bakti 2 Yogyakarta, Ibu Dr. Sri Sulastri MPD. Selamat pagi Bu Lastri. Selamat pagi Mas Benya. Ya. Bu Lastri ini juga dulu adalah guru saya, ketika saya masih belajar di SMA Bakti 2 Yogyakarta, dan sekarang menjadi kepala sekolah di SMA Bakti 2 Yogyakarta. Baik Bu Lastri, pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol ringan
tentang kita membekali para siswa dan orang tua dalam menghadapi new normal di dunia pendidikan. Baik, yang pertama yang ingin kami tanyakan adalah faktor utama apa Bu yang menyebabkan pembelajaran para siswa itu harus kembali ke sekolah, tidak di rumah saja? Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya. Salam multikultural Indonesia. Baik. Sebenarnya ketika pandemi berjalan selama 2 tahun, pelajaran memang dilakukan secara online begitu. Dan semua juga melakukan dengan berbagai cara. Namun ada hal yang hilang. Karena sebenarnya ketika pembelajaran online itu tidak mampu menyentuh rasa. Nah, itu yang dirasa perlu sekali segera dilakukan percepatan dengan kondisi apapun bahwa siswa bisa bertemu dengan gurunya begitu. Karena memang secara kognitif memang iya ya bisa transfer kognitif itu, tetapi tidak bisa untuk hal-hal yang bersifat personal gitu. Misalnya memberikan semangat dengan bentuk gestur yang secara langsung gitu. Selama ini memang bisa sih Mas dalam ruang tertutup, tetapi kan tetap ada batasnya. Berbeda ketika ada dialog nih seperti saya dengan Anda, itu gestur juga menentukan bagaimana ketika seorang guru itu memberikan support kepada siswanya. Jadi itu yang hilang selama pandemi hampir 2 tahun ya, sehingga dirasa memang perlu sekali adanya tatap muka. Baik, terima kasih Bu Lastri. Jadi memang penting ya Bu ya untuk sekolah tatap muka seperti ini, karena ya tadi yang Ibu sampaikan bahwa kalau ilmunya mungkin tersampaikan, tapi ada berbagai macam mungkin pendidikan sikap dan spiritual yang mungkin belum bisa sampai ke siswa gitu ya. Iya, sebenarnya kan pendidikan itu kan terintegrasi, integrasi dan sinergi. Jadi ada kultur sekolah, ada masyarakat, ada orang tua begitu. Jadi ketika dia berpendidikan secara sendiri nih, secara individu begitu, dia secara online begitu, ini ada kehilangan, ada relasi yang hilang. Relasi yang hilang itu adalah relasi dia dengan guru, relasi dia dengan teman-temannya, relasi dia dengan masyarakat sekitarnya. Karena contoh Mas tadi menyebutnya tentang pendidikan karakter gitu ya, misalnya tentang spiritualitas gitu. Spiritualitas dan karakter itu sangat amat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada, sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Karena sebenarnya karakter seseorang itu dibentuk lingkungannya. Jadi bukan given ya. Jadi karakter itu bukan given, tetapi karakter itu adalah pembentukan. Jadi bagaimana untuk anak untuk anak-anak yang di usia anak SMA itu selalu in group ya. Terus anak-anak itu selalu ingin tampil hero, lalu anak-anak itu yang selalu ingin diakui aktualitas dirinya, ini sangat menentukan dia untuk seperti apa, dia akan seperti bagaimana, itu lingkungannya. Jadi mohon maaf nih ya Mas ya, kalau dia berada di lingkungan yang tepat begitu, dia akan menjadi membentuk pribadi yang tepat. Tapi kalau dia salah, ada kalanya seseorang itu kan salah memilih gitu ya, tidak justifikasi, hanya ada kalanya. Nah ini akan membentuk dia seperti apa. Nah untuk itu pertemuan dia dengan orang-orang di sekitar, baik itu guru maupun teman-temannya, itu akan membentuk karakter seperti yang kita inginkan. Maksudnya seperti itu. Jadi perlu sekali memang sinergisitas. Kalau kita bicara tentang asal nih pendiri dari filosofi pendidikan di Indonesia nih, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara selalu mengatakan trinitas pendidikan. Pendidikan itu tidak bisa sendiri, tapi pendidikan itu ada orang tua, ada sekolah, dan ada masyarakat. Dan ketika tiganya ini sinergi, maka akan menjadi manusia yang kita inginkan. Gitu loh. Jadi akan memanusiakan manusia. Jadi pendidikannya kan itu, bukan memintarkan manusia. Karena pintar itu dari kandungan ibunya, gitu ya. Ya, faktor kromosom X itu tadi. Baik, terima kasih Bu Lastri. Lalu kan berarti kita ini menghadapi era yang baru ya Bu Lastri. Pasti akan ada peraturan atau law of the game kalau dalam olahraga, law of the game yang baru. Nah, betul. Seperti apa Bu Dinas Pendidikan Provinsi DIY ini mengatur peraturan itu? Kalau untuk daerah istimewa Yogyakarta, saya mengatakan sangat ketat gitu ya. Bahkan ketika dulu itu di awal masuk kita ya, ketika Kemendikbud
itu sudah memberikan apa ya, lampu bahwa pada semester 2, Januari semester 2 akan dilaksanakan tatap muka, ya kan? Kalau tidak salah begitu masuk ya Mas ya. Itu di Yogyakarta, itu Kepala Dinas Pendidikan Jogja itu tidak serta-merta, tetapi masih melakukan verifikasi kesiapan sekolah. Misalnya, apakah prokesnya sudah tersedia dengan baik? Apakah sistem yang dilakukan mekanisme mulai dari SOP-nya, persiapan infrastrukturnya, kultur sekolah yang sudah dibangun. Setelah itu yakin, saya ingat sekali, baru kepala dinas melakukan koordinasi untuk semua kepala sekolah DI melalui Zoom. Nah, baru di minggu kedua, yang harusnya minggu pertama itu sudah, baru di minggu kedua kepala dinas DIY memperbolehkan sekolah untuk melakukan tatap muka sebagai salah satu tindakan preventif supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah, begitu. Berarti ketika akan memulai sekolah tatap muka ini banyak sekali persiapan yang dilakukan ya Bu Lastri ya? Sangat aman. Mulai dari pusat sampai ke daerah. Betul. Baik Bu Lastri, lalu tadi Bu Lastri sampaikan bahwa sekolah itu kan melibatkan 3 item tadi ya, orang tua, siswa, dan sekolah itu sendiri. Baik. Lalu semisal Bu, ada kasus orang tuanya tidak mengizinkan anak untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, itu seperti apa Bu? Langkah apa yang akan diambil oleh sekolah? Ya. Meskipun pada peraturan 4 menteri yang sudah diedarkan pada waktu itu menjelang Januari bahwa tidak ada option, tidak ada pilihan bahwa siswa harus 100% tatap muka di sekolah. Namun sekolah masih melakukan toleran. Ya namanya juga takut dan melindungi anak, gitu ya. Jadi misalnya untuk anak-anak yang di luar daerah itu bahkan sampai sekarang aja masih ada yang belum ke Yogyakarta karena takutnya. Dan itu harus sangat dipahami. Saya saja sebagai orang tua ya punya rasa ketakutan itu. Meskipun sudah diedukasi bahwa sekolah sudah melakukan persiapan sedemikian rupa mulai dari masuk, bahkan harus ada peduli lindungi, harus scan peduli lindungi, lalu di sekolah juga dilakukan dengan prokes yang ketat ya supaya tidak terjadi kerumunan, dibuat sedemikian rupa. Namun yang namanya orang tua itu harus kita pahami, sehingga kami di SMA Babri 2 itu menyarankan, bahkan tidak menyarankan lagi ya Mas ya, sudah mewajibkan guru untuk melakukan hybrid. Jadi di sekolah juga dilakukan tatap muka, di rumah juga anak masih bisa ikut dengan waktu yang bersamaan. Sebagai salah satu solusi agar proses pembelajaran itu berjalan seperti yang kita harapkan gitu. Jadi selama ini kalau ada siswa yang nggak boleh ya nggak apa-apa begitu, karena memang situasinya ini kan darurat. Jadi mulai dari kurikulum juga darurat, cara mengajar kita menjadi darurat. Lalu kultur yang harus kita lakukan mau tidak mau mengikuti kultur yang darurat itu. Saya kira itu Mas. Baik Bu, berarti di SMA Babri 2 ini sudah melakukan hybrid learning tadi ya Bu ya? Iya, betul. Jadi yang di sekolah juga dapat materi, begitu yang juga di rumah juga ada. Dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan. Baik Bu Lastri, kalau di sekolah ini Bu peraturannya apakah ada surat pernyataan orang tua itu yang mengizinkan bahwa anaknya boleh mengikuti pembelajaran di sekolah? Jadi begini, ketika sekolah itu akan melakukan tatap muka terbatas ya, karena terbatas jamnya, waktunya hanya boleh 3 jam di sekolah. Sekolah itu sudah melakukan berbagai langkah. Yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi itu dilakukan baik secara online maupun surat edaran kepada orang tua bahwa berdasarkan SK 4 Menteri sekolah akan dilakukan tatap muka baru. Lalu setelah kita edarkan, kepala sekolah juga masih melakukan Zoom dengan orang tua siswa. Seperti ini loh mekanisme yang dilakukan di sekolah, supaya orang tua itu tidak takut ketika anaknya ada di sekolah. Jadi melindungi sedemikian rupa begitu ya, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Nah, bagaimana sih ketika apakah orang tua itu harus membuat surat pernyataan gitu ya, bahwa anaknya itu tidak takut tidak khawatir ketika anaknya di sekolah.
Ada dua versi sih menurut saya Mas ya. Ketika sekolah sudah melakukan sosialisasi, sekolah sudah mengatakan kepada orang tua bahwa ini sekolah ini udah oke nih, udah siap nih, gitu ya. Nah, lalu dari hasil sosialisasi itu orang tuanya tidak berani, gitu ya. Saya tidak berani, gitu. Ya kita nggak apa-apa karena orang tuanya tidak berani. Namun kapan surat pernyataan ini dibuat oleh orang tua? Sebelum tatap muka terbatas, Mas. Ya. Jadi ketika 4 menteri itu sudah mengeluarkan bahwa tatap muka terbatas 100% itu dilakukan, itu sudah tidak ada pernyataan. Tetapi ketika uji coba, pada saat sebelum masuk 100% kan ada uji coba nih, 50%. Nah pada saat 50% itu orang tua wajib membuat surat tidak keberatan anaknya sekolah tatap muka terbatas. Lalu Bu Lastri, tadi kita sudah mendengar banyak penjelasan dari Ibu tentang persiapan yang harus dilakukan sekolah, lalu bagaimana izin dari orang tua. Nah, kalau Bu Lastri melihat ketika ya mungkin 2 tahun mereka di rumah ya Bu ya, sekarang mereka sudah di sekolah, ada sesuatu yang berbeda tidak Bu Lastri dari mereka, sikap mereka atau kebiasaan mereka itu Bu? Sangat ada perubahan berarti Ibu ya? Sangat sekali. Ini kelihatan sekali ketika sebenarnya sekolah melakukan tatap muka langsung pada saat pembinaan mental spiritual siswa. Itu tadi ya Mas ya, bahwa sekolah itu memiliki kultur, bahwa sekolah itu menanamkan value, menanamkan nilai karakter kepada anak, dan itu dibangun oleh keluarga di sekolah ini, gitu ya. Bagaimana anak ini selalu dalam pengawasan, bagaimana anak ini selalu mendapatkan perhatian khusus begitu. Ketika anak ini pulang ke rumah dan dia ada di rumah dan dia di luar jangkauan sekolah, maka kultur yang dibangun oleh sekolah ini sangat amat mungkin tereduksi oleh lingkungan yang baru mereka lakukan tadi. Saya katakan bahwa anak di usia SMA itu anak yang suka sekali ingin, anak yang suka sekali kumpul-kumpul dengan temannya. Ya memang eranya begitu. Memang secara psikologis begitu. Nah, lingkungan dia yang dimana dia berada itulah yang lebih mempengaruhi ketimbang yang ada di sekolah. Contoh, ketika dia masuk, itu pasti terlambat ya. Meskipun tidak 100% ya Mas ya. Artinya bahwa kasus ini bisa menjadi salah satu acuan kita bahwa kultur itu bisa saja berubah ketika dia sudah tidak bersama-sama dengan kita. Terlambat. Karena memang selama 2 tahun dia mungkin, sangat mungkin bangun tidur dia tidak mandi nih, Zoom dengan gurunya gitu ya. Nggak ada juga yang larang, tidak pakai seragam, tidak pakai apa. Jadi ketika dia masuk pertama, banyak sekali kan siswa yang terlambat karena memang sudah tidak terbiasa bangun pagi. Lalu perihal-perihal yang lain gitu. Bagaimana sih ketika dia membangun, waktu kita mengatakan bahwa oke, kamu harus menghargai orang yang lebih tua, oke, kamu harus seperti ini, oke, kamu harus seperti ini. Itu ketika dia kembali lagi ke sekolah di 2 tahun itu nampak seperti hilang, nampak seperti, jadi tidak semua ya, tapi itu yang hilang. Nah, inilah yang sebenarnya membuat pemerintah itu membuat kurikulum baru yang kemarin di tanggal 11 sudah dideklarasikan oleh Kemendikbud menjadi kurikulum merdeka. Kurikulum baru yang semula disebut kurikulum prototipe menjadi kurikulum merdeka. Itu kan fokusnya kepada pembentukan karakter, menjadi manusia Pancasila. Nah, karena memang dianggap bahwa kurikulum 13 itu menjadi tidak sempurna landingnya dengan peristiwa pandemi, sehingga banyak sekali KD yang tidak mampu diajarkan kepada siswa. Oleh karena itu maka di situasi darurat ini muncullah kurikulum yang bersifat itu, tetapi fokusnya lebih pada pendidikan karakter. Karakter apa? Karakter manusia Pancasila. Nah, ini SMA Bobri nih yang harus pintar karena yayasan sudah memiliki value yang harus diterapkan. Kita sendiri sebagai sekolah multikultural Indonesia juga memiliki value yang harus diterapkan oleh siswa. Nah, ini yang membutuhkan lagi diskusi-diskusi untuk landingnya lebih bagus gitu ya Mas ya. Baik Bu Lastri, berarti tidak bisa dibohongi bahwa 2 tahun di rumah itu juga membentuk kebiasaan mereka ya Bu ya. Iya. Yang apa tadi yang Ibu sampaikan, PJJ nggak mandi terus harus mandi di sekolah. Iya.
Kalau nggak mandi nanti teman-temannya ya. Enggak, dia kok gurunya. Baik Bu Lastri, lalu antusias di sekolah ini Bu, antusias orang tua dan siswa dengan adanya tatap muka terbatas ini seperti apa Bu? Apakah banyak yang takut Mas ya? Atau banyak orang tua yang sudah yakin kepada sekolah untuk menyerahkan anak didiknya untuk PTM di sekolah? Kalau akan mengambil persentase tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Karena memang dinamis sekali. Ya. Jadi memang sih sebenarnya ketika tidak tatap muka itu banyak sekali mengatakan tatap muka gitu. Contoh ya, kita 50% kita sudah pada saat belajar tatap muka di SMA Bobri 2 memberikan 50% di siswa masuk. Tapi ternyata siswa yang hadir tidak 50%, itu 75%. Padahal ini baru boleh 50% begitu. Nah, artinya bahwa orang tua maupun anak-anak itu sudah mengalami kejenuhan belajar sendiri. Karena memang dia sejak kelas TK nih ya sampai dengan dia SMP, itu kan dia sudah punya komunitas belajar sendiri, komunitas berteman sendiri. Jadi dia kehilangan menjadi sendirian gitu. Jadi ini mereka sangat antusias untuk belajar. Namun dinamikanya, perkembangan virusnya, perkembangan kebijakannya itu yang memang membuat kita tidak bisa membuat prosentasenya. Jadi sebut saja lah akhir-akhir ini begitu. Tatap muka terbatas 100% baru dilaksanakan 1 bulan. Tiba-tiba ada lagi proses baru yang harus membuat kita akan meninjau ulang gitu misalnya. Tapi kalau dilihat antusiasnya, kembali ke antusiasnya, sebenarnya saya yakin bahwa anak-anak dan orang tua menginginkan anak-anak kembali ke sekolah. Kenapa coba Mas? Mengurangi beban orang tua jadi guru. Apalagi SMA ya Bu ya. Jadi orang tuanya ikut belajar, ikut jadi guru, orang tuanya ikut sekolah lagi gitu ya. Kasusnya kan udah bayari, sudah jadi guru lagi. Jadi kalau tadi melihat antusias belum bisa ya Bu ya, karena kan sangat berkembang ya. Iya, dinamis. Sangat dinamis. Iya. Baik Bu Lastri, lalu menurut Bu Lastri apa sih yang harus disiapkan oleh para siswa itu ketika akan mengikuti PTM? Maksudnya apakah dia harus menyiapkan kesehatan dia, lalu menggunakan masker dan prokes dan lain sebagainya Bu? Apa yang harus disiapkan oleh para siswa semoga ya aman ketika berada di sekolah? Baik, sebenarnya ketika setahun 2 tahun ini, hampir 2 tahun, malah jadi 2 tahun ya sekarang ini, kita di situasi pandemi itu kan memang sudah membentuk kebiasaan baru ya, kebiasaan baru atau disebut era baru. Sebenarnya secara mau tidak mau, suka tidak suka, orang sudah pakai masker, sudah sudah cuci tangan, sudah pakai hand sanitizer dan seterusnya, berjarak dan seterusnya. Itu sudah terjiwa di dalam diri dia gitu. Namun gitu ya, namanya juga anak di usia tersebut. Nah, jangan berkumpul ya, nggak bisa dia, susah sekali. Apalagi dia udah lama nggak ketemu temannya gitu. Justru bagi sekolah itu yang susah bukan prokesnya Mas, karena dari depan sudah tersaring ya. Anak masuk sudah harus langsung cuci tangan. Dari cuci tangan dia sudah dilihat suhu. Habis itu dia masih scan peduli lindungi. Lalu tempat duduknya sudah didesain. Guru sudah vaksin sampai booster dan dia juga tidak boleh membuka masker selama pembelajaran. Lalu juga kantin belum dibuka, ya kan? Pembelajaran olahraga dibuat sedemikian rupa. Terus jamnya juga iya. Anak punya waktu cukup untuk menjaga imun dirinya begitu. Tapi ada yang susah ke depan. Ketika dia diminta untuk tidak berkumpul dengan teman-temannya, gitu. Misal SMA Bobri 2 punya satgas. Satgas itu sampai satgas harus ya siswa keluar dari sana, harus masuk dari sini. Terus satgas harus amati ya siswa tidak boleh berkumpul. Yang tersusah dari sekolah-sekolah itu adalah menahan anak untuk tidak berkumpul. Jadi kalau diawasi guru memang dia jauh. Coba kalau kita lihat dari CCTV itu. Jadi ketika gurunya sedang tidak ada, dia segera bertemu dengan temannya dengan jarak yang cukup dekat. Ini yang sebenarnya lebih takut gurunya daripada anak itu sendiri. Jadi bekal itu sebenarnya sudah cukup. Anak itu sudah dapat
pengetahuan ya tentang bagaimana sih menjaga dirinya. Tapi yang jauh yang lebih perlu ya disampaikan ke anak tuh, saya sendiri formulanya belum tahu. Nah, jangan berkumpul ketika kamu bertemu dengan teman-teman. Itu yang saya kira mungkin seluruh sekolah itu ngalami yang sama sih. Iya, baiklah. Jadi mungkin bisa kembali ke diri siswa itu ya Bu ya. Mereka harus menyadari bahwa peraturan itu dibuat kan pasti ada maksud yang baik itu. Jadi kalau kita sudah berusaha jagani mereka dengan baik, tapi kalau mereka tidak bisa maksimal menerapkan juga sama aja bohong ya Bu ya. Jadi gurunya kayaknya yang harus selalu jangan berkumpul sama Satgas. Ya. Baik Bu Lastri, wah menarik Bu obrolan kita pada pagi hari ini, tapi kita terbatas waktu Bu Lastri, kita sudah harus mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini. Mungkin Bu Lastri ada yang disampaikan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah, para siswa dan orang tua supaya siap menghadapi era new normal di sekolahan. Karena menurut saya sendiri ini akan berlangsung sampai kapan nggak tahu ya Bu ya. Pandemi ini mereda dan hilang. Monggo Bu Lastri. Iya. Baik, Ibu Bapak dan anak-anak yang terkasih atau yang nanti akan menyaksikan tayangan ini, bahwa memang kita itu lebih kepada saya bersahabat dengan COVID gitu ya. Artinya apapun berkembangnya dengan COVID, mau jadi apa begitu. Tetap prokes dimanapun. Meskipun kita misalnya para guru ini sudah sampai booster ya, kita sudah sampai vaksin ketiga, anak-anak juga vaksin kedua. Namun kita harus tahu bahwa kita tidak bisa meninggalkan prokes. Setidaknya kita melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk anak-anak yang harus sekolah, tidak perlu takut untuk datang ke sekolah karena gurumu mulai dari TK sampai dengan SMA itu sudah vaksin dan terlindungi dengan baik. Meskipun demikian tetap jaga diri, tetap harus satu hal tadi yang Ibu pesankan, jangan berkerumun meskipun sudah terlalu rindu untuk bertemu denganmu. Namun pertemuan di sekolah itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak, di mana di situ nanti akan terjadi satu relasi dalam pembentukan satu karakter yang sudah ditentukan di sekolah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bu Lastri atas kesediaan waktunya untuk menjadi narasumber pada ASN kali ini Bu Lastri. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan ASN kali ini. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Tetap semangat Bapak Ibu, selalu patuhi protokol kesehatan. Mari kita bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.